asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pagi hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita melanjutkan kajian fikih muamalah kita ya. Kemudian kita sampaikan salawat dan salam kepada teladan kita, junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi uswah dan qudwah kita, teladan dalam kehidupan kita, dan kita berharap bahwa nanti di akhirat kelak kita mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pagi hari ini kita akan membahas tentang al-hajru, yaitu pembatasan kewenangan terhadap orang yang bangkrut, atau al-hajru alal muflisi. Ya. Sebelum masuk ke pembahasan tentang seperti apa al-hajru alal muflisi, yaitu bagaimana pembatasan kewenangan terhadap orang yang bangkrut atau muflis, ya. Kita bahas lagi tentang apa yang disebut dengan al-hajru, ya, tentang pembatasan kewenangan tersebut. Kita sudah bahas pada 2 pertemuan sebelumnya bahwa yang disebut dengan al-hajru itu adalah man'ul insani minat tasarrufi fi malihi. Jadi mencegah atau pencegahan seseorang dari melakukan tasarruf, ya, melakukan pengelolaan terhadap hartanya. Au fi ba'dihi limaslahatin, atau sebagian maupun keseluruhan hartanya karena adanya suatu kemaslahatan. Atau di dalam definisi yang lain disebutkan man'u syaksin maksusin. Jadi pembatasan kepada orang tertentu min nufuzi tasarrufihil qawli, terhadap sehingga dia tindakan hukumnya itu kemudian tidak berlaku. Kita sudah membahas bahwa ketika dilakukan pembatasan kepada seseorang yang disebut dengan hajar atau al-hajru, maka pembatasan itu nanti, hajar itu ada 2 macam, ya. Yang pertama, hajar atau pembatasan yang dilakukan untuk melindungi hak daripada orang yang dihajar tersebut, orang yang dibatasi tersebut. Nah, inilah pembatasan atau hajru untuk anak kecil, orang gila, dan safih. Ya, ini sudah kita bahas, ya. Jadi kalau pembatasannya itu dilakukan terhadap anak kecil, orang gila, dan orang yang safih, kurang akal dan boros, maka itu dilakukan untuk melindungi hartanya dia sendiri. Nah, kemudian ada hajru, yaitu pembatasan wewenang yang dilakukan untuk melindungi hak orang lain, yaitu haknya para kreditor, al-ghurma, ya. Jadi haknya para kreditor. Jadi haknya orang yang memiliki uang atau hak pada orang lain. Sehingga ini hajar atau hajru yang dilakukan kepada orang yang bangkrut, yang disebut dengan muflis. Jadi tujuan al-hajru pada muflis bukan karena kurang akal atau tidak cakap, ya, tetapi karena hak orang lain telah melekat pada harta orang yang bangkrut tersebut, atau pailit, ya, bahasa kita. Nah, mungkin kita masuk dulu ke pembahasan tentang siapa yang disebut dengan orang yang muflis atau bangkrut. Jadi muflis, al-muflisu itu berasal dari kata aflasa yuflisu iflasan, ya. Jadi aflasa yuflisu iflasan artinya orang yang muflis, artinya orang yang sudah kehabisan harta atau orang yang sudah jatuh miskin. Nah, kata fulus yang diambil kata aflasa ini, kata fulus itu dahulu berarti uang recehan yang nilainya sangat kecil. Ya, jadi fulus itu uang recehan yang nilainya sangat kecil. Sehingga orang yang tidak lagi memiliki harta yang jumlahnya sangat kecil saja dia tidak punya, maka disebut dengan muflis.
Lalu kemudian kondisi bangkrutnya atau kondisi pilotnya itu yang disebut dengan at-taflis. Ya, at-taflis. Jadi kondisi bangkrutnya seseorang. Nah, siapa yang disebut dengan muflis? Jadi muflis itu manistagrokon dainu malahu au zada alaihi. Ya. Jadi manistagroko dainu. Jadi seseorang yang istagro itu artinya terserap, ya. Jadi menyerap. Jadi hutangnya itu menyerap seluruh hartanya. Nah, gitu ya. Jadi orang yang hutangnya itu menyerap atau menghabiskan seluruh hartanya. Berarti posisinya uangnya itu sudah habis untuk membayar hutang. Au zada alaihi, atau bahkan hutangnya itu lebih besar daripada harta yang dia miliki. Nah, itu disebut dengan muflis. Ya, jadi orang yang pailit atau orang yang bangkrut. Nah, orang yang muflis atau orang yang bangkrut inilah termasuk orang yang terkena al-hajru atau pembatasan dalam mengelola hartanya. Dalilnya apa? Dalilnya salah satunya adalah hadis ya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Man adraka malahu bi'ainihi inda rajulin qad aflasa fahuwa ahaqqu bihi min ghairihi. Jadi man adraka malahu, siapa yang mendapati hartanya bi'ainihi inda rajulin qad aflasa, ya, jadi siapa yang mendapatkan hartanya atau barang miliknya masih utuh pada seseorang yang telah bangkrut, maka ia lebih berhak terhadap barang itu daripada orang lain. Nah, bagaimana istidlalnya atau penarikan hukum dari hadis ini oleh para ulama itu kemudian ditarik dalil bahwa pertama, syariat itu mengakui status ada yang namanya muflis atau bangkrut. Berasal dari kata aflasa, ya. Berarti ada memang orang yang disebut dengan kondisi aflasa atau muflis. Kemudian yang kedua, dari hadis ini kita lihat ada intervensi hukum terhadap harta orang bangkrut. Ya, jadi ada intervensi terhadap harta orang bangkrut, lalu kemudian hak kreditur dilindungi. Jadi haknya orang yang memiliki harta pada orang yang sudah bangkrut itu dilindungi oleh syariat. Nah, kemudian Imam Nawawi berkata, ajma'ul ulama'u, jadi para ulama telah berijma, artinya telah bersepakat. Alal hajri alal muflisi, untuk melakukan hajru atau pembatasan kewenangan kepada orang yang muflis, yaitu kepada orang yang pailit atau orang yang bangkrut. Iza tolabahul ghuroma'u, apabila al-ghuroma, itu para krediturnya, orang yang meminjamkan uang kepadanya, itu tolabahu, itu sudah memintanya, gitu ya. Jadi ketika jadi dari sini jelas sekali bahwa para ulama itu sudah berisma tentang orang yang bangkrut itu harus dilakukan al-hajru, yaitu pembatasan kewenangan. Nah, pertanyaannya kenapa orang yang bangkrut itu harus dihajar, ya, harus dibatasi kewenangannya? Karena bila tidak dibatasi kewenangannya, tidak dilakukan al-hajru, maka yang pertama dia bisa saja menjual aset dengan murah kepada orang lain, ya. Dia posisi terjepit. Kemudian dia bisa saja menghibahkan harta kepada keluarganya, ya, supaya itu kemudian tidak ditagih orang untuk membayar hutangnya. Atau bisa juga dia menyembunyikan aset, atau bahkan dia melakukan pemindahan kekayaan agar tidak dibayar kepada kreditur. Nah, inilah yang kemudian harus dicegah, ya, harus dicegah. Kenapa? Karena dia memiliki tanggung jawab yang lebih penting daripada ini, ya, lebih penting. Jadi kalau dia mau menghibahkan atau mau bersedekah, itu semua hanyalah amalan sunnah, ya. Sementara membayarkan hutangnya itu sesuatu yang wajib.
Nah, kalau ini kemudian dibiarkan, maka akibatnya hak para kreditur, haknya orang yang menghutangkan kepada dia itu bisa hilang. Karena itulah maka hakim dapat melakukan hajr, yaitu melakukan pembatasan kewenangan kepada orang yang bangkrut untuk melakukan hal-hal yang seperti ini. Nah, pertanyaannya apa namanya syarat bahwa seseorang itu sudah dianggap muflis, ya, atau sudah dianggap dia itu sudah bangkrut. Nah, ini rangkuman dari beberapa pendapat para ulama ya. Saya baca-baca di beberapa di kitab itu. Jadi ini rangkumannya ya. Jadi rangkuman syarat seseorang itu sudah dikatakan pailit. Ya. Di kitabnya Syekh Muhammad Az-Zuhaili di Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i ini ada beberapa yang disebutkan ya. Misalnya ada utang ya. Jadi ada utang yang kemudian itu telah jatuh tempo. Nah, kemudian hutangnya itu melebihi aset yang dimiliki. Jadi ketika aset yang dimiliki itu masih bisa mengcover hutangnya, maka belum disebut sebagai muflis, belum disebut bangkrut. Karena apa? Karena masih memiliki aset yang bisa mengcover hutangnya. Nah, kemudian yang ketiga, muflis itu harus diajukan oleh krediturnya, ya. Jadi orang yang menghutanginya, ya. Jadi ketika orang yang menghutanginya itu melihat bahwa kondisinya ini kalau dia tidak segera ajukan ke hakim, maka bisa saja hartanya habis dan hutangnya tidak terbayar, maka krediturlah yang mengajukan permohonan kepada hakim atau qadhi. Dan yang memutuskan seseorang itu sebagai muflis adalah hakim. Nah, sama juga dengan al-hajru kepada safih, ya, kepada orang yang boros dan kurang akal, ya. Jadi yang memutuskannya itu adalah hakim atau qadhi. Jadi tidak diputuskan secara individual. Ya. Maka kita sudah bahas sebelumnya bahwa salah satu tugas daripada qadhi di dalam hukum Islam, qadhi itu hakim, ya. Jadi qadhi itu hakim adalah menjaga hak-hak daripada masyarakat. Ya, sehingga ketika ada yang mengajukan, maka kemudian diperiksa oleh qadhi, kalau kemudian terpenuhi, maka qadhi atau hakim memutuskan untuk dilakukan pembatasan hak. Nah, apa akibat hukum al-hajru, pembatasan hak terhadap muflis, ya, terhadap orang yang sudah ditetapkan sebagai orang yang bangkrut. Jadi setelah qadhi atau hakim menetapkan status sebagai orang yang dibatasi, maka orang yang muflis, orang yang bangkrut itu pertama tidak boleh menjual aset, ya, tanpa izin hakim. Misalnya tidak boleh menjual rumah, tanah, kendaraan maupun aset-aset yang lainnya tanpa ada izin daripada hakim. Jadi setelah dia ditetapkan sebagai orang yang muflis, maka selanjutnya itu dia berada dalam pengawasan hakim sampai kemudian dilunasi hutangnya, ya. Nah, kemudian juga tidak boleh menjual, juga tidak boleh menghibahkan harta. Ya, tidak boleh hibahkan harta, baik harta itu dihibahkan kepada keluarga sendiri maupun kepada orang lain. Ya, jadi tidak boleh menghibahkan harta. Ketika dia menghibahkan harta, maka hibahnya itu bisa dibatalkan oleh hakim. Kenapa? Karena sekali lagi hibah ini hukumnya sunnah saja, ya kan? Menghadiahkan sesuatu, bersedekah sesuatu itu hukumnya paling tidak dia sunnah, ya, kalau dia bersedekah. Sementara itu hukumnya sunnah saja. Sementara melunasi hutangnya itu adalah hukumnya wajib. Maka tidak boleh perbuatan sunnah didahulukan daripada yang wajib. Apalagi di sini ada hak orang lain, ya, yang harus ditunaikan. Nah, kemudian dia juga tidak boleh mewakafkan harta.
Nah, jadi tidak boleh mewakafkan harta. Kenapa? Karena itu dapat merugikan kreditur. Termasuk tidak boleh membuat hutang baru. Ya. Jadi tidak boleh juga membuat hutang baru. Karena akan semakin menambah bebannya. Nah, tadi sudah dipahami bahwa setelah seseorang itu ditetapkan sebagai orang yang pailit, maka selanjutnya sisa harta yang ada sama dia itu kemudian dalam pengawasan hakim, kemudian harta itu dijual, ya, harta itu dijual untuk melunasi hutangnya. Nah, inilah perlindungan Islam kepada hak kreditor. Ya. Jadi luar biasa Islam itu ya. Jadi sebelum terjadi hutang yang sangat besar, di awal itu Islam sudah mencegah. Ya. Jadi hukum Islam itu sejak sebelum terjadi sudah melakukan pencegahan. Ketika zina itu diharamkan, maka kita sudah dilarang untuk mendekatinya saja ya. La taqrabus zina. Innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Demikian juga yang lainnya ya. Jadi sebelum kemudian masuk lebih jauh ya, terperosok lebih dalam, maka Islam sudah melakukan pencegahan. Nah, ketika seseorang yang sudah bangkrut itu ditetapkan sebagai orang yang muflis oleh hakim, maka kemudian hartanya dijual oleh hakim. Ya. Nah, ketika dilakukan penjualan itu, kalau di kitab Mu'tamad ini ada tambahan-tambahannya ya. Misalnya pada saat dijual itu dia juga didampingi oleh si pemilik harta atau walinya. Nah, supaya kemudian dia bisa menjelaskan berapa apa keunggulan harta yang mau dijual itu supaya bisa cepat laku dan berapa harga yang pantas untuk kemudian dijual. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah semua harta yang dimiliki oleh orang muflis itu harus dijual semua? Jawabnya tidak, ya, tidak. Jadi para ulama mengecualikan beberapa hal yang tidak boleh dijual. Ya. Jadi yang tidak boleh dijual itu pertama kebutuhan pokok. Ya, jadi dari satu sisi memang kebutuhannya kreditor itu harus dipenuhi ya. Jadi uangnya orang itu harus dikembalikan. Tetapi haknya si orang yang muflis juga harus dilindungi. Ya, nah itulah adilnya Islam ya. Jadi tidak semua hartanya harus dijual ya. Jadi tidak dijual rumah yang sangat dibutuhkan untuk ditempati. Kemudian pakaian yang layak, makanan pokok, termasuk peralatan kerja pokok. Ya, jadi peralatan kerja yang akan dipakai untuk menghasilkan uang sebagai sumber penghasilan itu tidak boleh dijual. Karena apa? Karena dari sinilah sumber uangnya untuk melunasi hutangnya salah satunya. Di samping itu juga untuk melanjutkan kehidupannya. Ya, kalau contohnya misalnya alat tukang ya, kalau dia profesi tukang. Kalau dia dokter, alat-alat prakteknya ya yang bisa menghasilkan uang. Sehingga dia tetap bisa menghasilkan uang untuk melanjutkan kehidupannya supaya tetap dapat punya penghasilan dan juga ya dari situ bisa melunasi utangnya. Kemudian alat pertanian ya. Karena jika dijual itu tidak bisa bekerja lagi untuk menghasilkan income ya. Jadi tidak semua harta itu harus dijual. Ya mungkin yang besar-besar ya. Mungkin dia punya tanah, punya kebun dan seterusnya ya. Seperti itu. Nah, lalu bagaimana proses pembagian harta muflis ini? Bagaimana proses pembagian harta muflis terhadap orang yang menghutangi dia atau kita sebut dengan kreditor ya. Jadi cara baginya itu prosesnya itu adalah setelah ditetapkan sebagai orang yang dihajar. Nah, ini kena bahasa Medan dihajar ini jadi agak lain kita membacanya ya. Setelah ditetapkan sebagai orang yang di al-hajru, dibatasi kewenangannya, yang pertama
asetnya dihitung dulu ya, dilakukan inventarisasi aset yang bernilai, dan kemudian kalau bahasanya itu dilakukan penilaian berapa nilainya, apresial ya mungkin bahasanya sekarang ya, lalu kemudian dijual ya, kemudian hasil penjualannya dikumpulkan dan dibagikan kepada kreditor. Kalau misal lunas, alhamdulillah ya, tapi kalau belum mencukupi maka dibagikan secara proporsional dahulu ya, proporsional dahulu. Nah, contohnya ya, jadi misalnya aset yang ditinggalkan berupa rumah senilai 300 juta, mobilnya 100 juta. Nah, kemudian totalnya tinggal 400 juta. Nah, kemudian ternyata dia punya hutang, ya, ini dicontohkan di sini ya. Pada Ahmad dia punya utang 400 juta, pada Said dia punya utang 400 juta. Jadi total utangnya 800 juta. Sementara total asetnya cuma 400 juta. Nah, setelah dijual itu cuma tersedia 400 juta. Maka untuk tahap awal itu dibagi sesuai dengan proporsinya ya. Jadi proporsinya ini totalnya berarti masing-masing memiliki 50% ya, 50%. Maka dibagikan masing-masing 50% dulu ya, secara proporsional. Kenapa? Karena hasil penjualan aset tidak bisa mengcover seluruh hutang yang ada. Jadi dibayarkan secara proporsional dulu terhadap kreditornya. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian ada namanya hak penjual menemukan barangnya ya. Ini ada hadis ya. Jadi ini berdasarkan hadis Nabi, contoh pedagang menjual mobil kepada seseorang. Kemudian belum dibayar lunas. Kemudian pembelinya bangkrut, mobil masih utuh, maka penjual lebih berhak mengambil kembali mobil tersebut. Nah, seperti dalil yang tadi ya, bahwa ahaku bihi min ghairihi. Nah, pertanyaannya, apakah muflis boleh bertransaksi setelah dilakukan pembatasan hak? Mayoritas ulama menyatakan bahwa transaksi terhadap harta itu tidak sah, sehingga bisa dibatalkan oleh hakim. Ya. Jadi kalau aktivitasnya terhadap harta, maka itu bisa dibatalkan oleh hakim. Misalnya dia seperti tadi ya, mewakafkan harta atau menghibahkan, menghadiahkan dan seterusnya yang menyangkut harta. Tetapi kalau ada aktivitas yang sifatnya pribadi itu tetap sah. Nah, misalnya dia mau menikah, ya kan? Atau dia melakukan talak atau melakukan ibadah. Karena apa? Karena yang dibatasi hanyalah terkait harta saja. Nah, jadi selain aktivitas terhadap harta itu sifatnya tetap sah. Nah, kemudian pertanyaannya, kapankah hajrunya itu berakhir? Yang pertama, jika utangnya sudah lunas. Nah, jadi kalau misalnya tadi asetnya itu sudah dijual, lalu kemudian utangnya sudah lunas, maka ya berarti pembatasan haknya sudah dicari oleh hakim. Maka hakim menetapkan lagi kondisi yang baru. Qadhi menetapkan kondisi yang baru lagi bahwa dia sudah dicabut status hajrunya ya, status pembatasan haknya. Maka setelah itu, setelah diumumkan oleh hakim, maka kemudian dia sudah boleh melakukan seluruh aktivitas menyangkut harta. Ya, dia sudah boleh melakukan jual beli, berwakaf, mau bersedekah dan seterusnya. Gitu ya. Yang pertama kalau utang sudah lunas. Atau kondisi yang kedua, utang belum lunas tetapi kreditur sudah merelakan. Ya, diputihkan ininya. Atau kalau hakim mencabut hajarnya ya. Nah, ini pertimbangan hakim lah seperti apa nanti. Nah, sekarang kesimpulannya ya. Nah, supaya kita ada sesi tanya jawab ya Bapak Ibu. Kesimpulannya. Nah, kesimpulannya al-hajru alal muflisi, al-hajru artinya pembatasan hak alal muflisi kepada orang yang muflis. Berarti orang yang bangkrut. Nah, ini makna bahasanya ya, al-hajru alal muflis. Apa itu?
yaitu pembatasan hak seseorang untuk mengelola hartanya setelah diputuskan bangkrut oleh hakim. Jadi yang menetapkan status bangkrutnya itu bukan orang per orang, tetapi haruslah oleh hakim. Qadhi ya, qadhi hakim. Dengan tujuan menjaga hak para krediturnya. Ya, jadi pembatasan itu karena dia ada hutang kepada orang lain yang harus dibayarkan. Kenapa? Kalau tidak dibatasi haknya, bisa saja hartanya habis, padahal harta itu bisa dipakai untuk melunasi hutangnya. Nah, dasarnya salah satunya di sini ya. Nanti kalau di kitab fikih ini masih banyak lagi dalil-dalil yang lain di praktek masa Nabi tentang al-hajru alal muflisi ini. Ini salah satu aja ya. Man adraka malahu bi ainihi inda rajulin qad aflasa wa huwa ahaqqu bihi min ghairi. Ini salah satu saja ya. Nah, dalam fikih klasik hajar terhadap muflis dapat disamakan dengan konsep kepailitan. Nah, sekarang itu mungkin ada ya di konsep sekarang itu adalah konsep tentang bankruptsi atau insolvensi, ya, kepailitan dalam hukum modern, yaitu pembatasan pengelolaan aset agar hak kreditor dapat diselesaikan secara adil dan tertib. Kalau saya tidak salah ada juga nih yang masuk, kalau mungkin nama di hukum perdata mungkin masuk ya. Nah, tetapi ini sebenarnya prakteknya sudah ada di dalam hukum Islam. Nah, mungkin ada yang kelewatan ya, ada yang kelewatan yang tadi ini ya. Nah, ini dia. Jadi mungkin pertanyaannya begini, bagaimana kalau asetnya ini itu ternyata lebih sedikit daripada hutangnya, nah, gitu ya, maka dibayarkan dulu secara proporsional. Nah, kemudian selanjutnya hakim meminta dia untuk kemudian bekerja lagi, ya, bekerja lagi. Karena apa tadi? Alat-alat bekerjanya kan tidak boleh dijual. Ya, alat-alat yang kemudian bisa menghasilkan uang. Nah, tadi, nah itu kemudian tidak boleh dijual. Lalu kemudian itu dia bekerja lagi untuk kemudian melunasi hutangnya. Nah, bagaimana kalau kemudian sampai wafat tidak lunas? Nah, gitu ya. Maka kalau sampai wafat tidak lunas, maka nanti sisa hutangnya akan di-cover oleh negara. Sebagaimana hadis Nabi, man taroka malan fali warisatihi wa man taroka kalan fa ilaina. Jadi kalau siapa saja yang wafat, yang ditinggalkan itu harta, maka itu untuk ahli warisnya. Tapi kalau yang ditinggalkan hutang, maka itu nanti failena, datang kepada kami, nanti kami yang akan melunasinya. Yaitu maksudnya Nabi akan sebagai kepala negara melunasinya dari harta yang ada di Baitul Mal. Jadi kalau kita baca surah At-Taubah ayat 60, salah satu yang berhak mendapatkan bagian zakat itu adalah ghorimin, atau orang yang berhutang. Maka nanti dilunasi dari harta yang ada di Baitul Mal, dari pos zakatnya kaum muslimin. Nah itu apa namanya penyelesaiannya di dalam Islam ya, seperti itu. Oke, baik Bapak Ibu, silahkan kalau ada yang mau didiskusikan. Kita sampai 6:30, insya Allah cukup lah waktunya untuk diskusi sampai 6:30. Silakan ya, melalui Pak Pakar. Ya, silakan. Ya, silakan Bapak, langsung aja. Lebih kurang kita 20 menit lah diskusi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustadz, kalau tadi di hadis mengatakan bahwa jika orang yang nggak mampu bayar, kemudian dia berhutang, kemudian dia meninggal, itu kan kewajibannya negara ya Ustadz ya? Iya, kalau aset yang ditinggalkan tidak mencukupi. Iya. Jadi yang sekarang kan banyak orang Indonesia ini berhutang nggak mampu, itu apakah negara menanggung dosanya Ustaz? Harusnya negara yang menyelesaikannya, Pak. Harusnya ya, dalam pandangan Islam. Nah, cuma utang negaranya jauh lebih banyak lagi, itu masalahnya. Jadi gini,
harusnya memang dalam pandangan saya negara yang harus menginikan. Bayar. Jadi sumber. Jadi pos yang pertama itu adalah pos dari jizya kharaj, ya. Itu pos yang pertama. Jadi kita sudah bahas itu bahwa ada namanya jizya, ada namanya kharaj. Jadi di kharaj itu pemasukan dari tanah-tanah negara yang kemudian dibolehkan kepada rakyat untuk mengelolanya. Tapi tetap kepemilikannya adalah negara. Di zamannya Khalifah Umar bin Khattab ini pemasukannya sangat besar, ya. Yang kedua, pemasukan negara itu adalah dari pengelolaan kepemilikan umum. Itulah sekarang misalnya ada batu bara, ada nikel, ada emas, minyak, gas, maka itu semua harus masuk menjadi sumber pemasukan negara. Jadi tidak boleh diswastanisasi, tidak boleh diberikan kepada swasta. Jadi harus harus dikelola oleh negara dan pemasukannya masuk ke dalam kas negara. Yang ketiga baru kemudian sumber dari pos zakat. Nah, zakat ini tentu saja nanti penggunaannya hanya untuk muslim saja, ya. Nah, jadi salah satunya itu di surah At-Taubah ayat 60, salah satu yang menjadi pos yang berhak menerima zakat itu kan adalah ghorimin. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana kalau terjadi kasus ada orang yang wafat, utangnya itu lebih banyak daripada aset yang ditinggalkan. Apa yang harus dilakukan oleh ahli warisnya? Di dalam kitab Faraid itu, pertama ahli waris itu hukumnya sunnah. Ya, jadi hukumnya sunnah untuk melunasi hutang daripada pewaris. Nah, jadi boleh saja pewaris itu dia melunasi hutang daripada pewaris. Apalagi kalau orang tuanya, ya. Itu jauh lebih utama lagi. Nah, tapi kalau secara fakta ternyata ahli waris itu juga tidak punya harta, ya, atau hartanya tidak mencukupi. Utangnya 1 miliar, harta anaknya cuma 200 juta misalnya, kan, nggak mencukupi. Maka dalam kondisi sekarang ini, pertama ahli warisnya mendatangi kreditornya dulu, ya, orang yang mengutanginya. Nah, jadi yang pertama didatanginya dulu, lalu kemudian disampaikan bahwa orang tuanya sudah wafat dan ada haknya dia kepada orang tuanya. Jadi mana tahu bisa diputihkan atau dikurangi lah minimal, ya kan. Nah, kemudian itu dulu, ya kan, supaya ketahuan bahwa ada haknya yang belum diselesaikan. Kemudian si ahli waris ini bisa juga mendatangi orang-orang kaya yang akan membayar zakat harta. Nah, gitu kan. Biasanya di tiap daerah ada saja orang-orang yang konglomerat, ya, super kaya, ya kan, yang dia bayar zakat harta setiap tahunnya dan jumlahnya besar. Itu mungkin bisa diminta supaya pos zakatnya itu dipakai untuk mengcover hutangnya mayit. Nah, gitu, ya. Sebenarnya kalau di dalam Islam, warga yang ini tinggal datang ke Baitul Mal melapor, gitu, ya. Baitul Mal melapor bahwa si mayit ini meninggal dalam keadaan ada utang dan aset yang ditinggalkannya itu tidak mencukupi. Nah, itu kemudian kalau di masa Nabi dan di masa Khulafa Ar-Rasyidin sesudahnya dan para khalifah sesudahnya, tinggal dibuktikan saja. Kalau misalnya terbukti, berarti tinggal dilunasi saja dari harta yang ada di Baitul Mal. Karena posnya kan sudah ada di surah At-Taubah ayat 60. Namanya ghorimin, orang yang berhutang. Nah, gitu, ya. Nah, tetapi orang yang berhutang ini tentu saja ketika masih hidup itu sudah dilakukan juga yang seperti ini, ya. Seperti ini oleh negara, gitu. Jadi sudah dilakukan juga hal perlakuan-perlakuan supaya kemudian ketika dia wafat sudah tidak ada lagi hutangnya. Nah, gitu. Nah, gitu, Pak. Yang termasuk juga sebenarnya kalau di kitab itu ada kewajiban negara namanya itfa'ud daulah. Ya, jadi ada kewajiban negara memastikan rakyat itu harus punya penghasilan. Jadi kalau misalnya dia masih sehat,
maka negara wajib memberikan bantuan, apakah berupa bantuan modal atau mungkin bantuan dalam bentuk apa yang dibutuhkan, ya, misalnya bibit atau pendampingan dan seterusnya. Nah, itu dilakukan baik di masa Nabi maupun di masa khalifah sesudahnya. Jadi, itu dalam fikih disebut namanya ita'ud daulah. Jadi pemberian atau semacam servis pendampingan dari negara. Dan itu menjadi salah satu sebab namanya asbabut tamalluk. Jadi kalau kita bicara tentang apa saja sumber sebab seseorang bisa memiliki harta, itu kan ada bisa karena kita bekerja. Ya, kenapa kita bisa punya harta? Itu kan salah satu sebabnya. Yang pertama kita karena bekerja. Yang kedua karena kita mendapatkan waris. Yang ketiga kita bisa dapat harta, bisa juga tanpa ada usaha sama sekali ya. Misalnya dapat hadiah, dapat wasiat dari orang lain, apalagi. Nah berikutnya itu termasuk diantaranya ita'ud daulah ya. Jadi pada orang-orang yang kemudian membutuhkan ya, untuk kemudian dia bisa menyambung hidupnya, maka itu tanggung jawab negara. Dalam pandangan Islam ya, harus seperti itu. Kenapa? Karena ada kewajiban laki-laki untuk bekerja dan menafkahi keluarganya. Maka negara yang harus bertanggung jawab untuk memastikan dia harus punya penghasilan. Barulah terakhir, kalau memang orangnya itu sudah tidak mampu, misalnya dia cacat permanen, atau orang tua yang sudah tidak mampu bekerja sama sekali, maka disinilah ada namanya tunjangan dari negara. Nah, jadi sama di masa Umar itu kan ada yang sangat terkenal, itu ini ada di film Umar juga. Jadi kalau yang kayaknya masih ada di YouTube itu, ada kan di waktu puasa itu ada film Umar yang diproduksi oleh TV Qatar, 30 episode. Nah, film itu diproduksi berdasarkan riwayat-riwayat yang ada. Jadi bukan asal dibuat, tapi diperiksa riwayat-riwayat seputar Umar lalu difilmkan. Nah, salah satu adegan yang di situ itu, tapi itu saya sebelum nonton itu saya juga sudah baca sebenarnya kisahnya di kitab-kitab, bahwa di masa Umar itu ada orang Yahudi ya. Jadi orang Yahudi di dekat pasar Madinah, di Madinah intinya, minta-minta. Jadi minta-minta. Lalu kemudian didatangi oleh Umar. Jadi tanya, kenapa kamu meminta-minta? Jadi dia bilang, aku ini sudah tua, tidak mampu lagi bekerja ya. Lalu kata Umar, waduh kalau begitu alangkah zolimnya kami ya. Ketika kamu masih muda, kamu bayar jizyah, tetapi ketika sudah tua ini kami sia-siakan. Akhirnya kemudian namanya itu dicatatkan di Baitul Mal, lalu mendapatkan tunjangan setiap bulannya dari negara ya, seperti itu. Padahal dia non Muslim kan, Yahudi. Nah, cuman tunjangannya itu tidak diambil dari pos zakat ya, karena masih ada 2 pos lagi tadi kan, ada pos dari jizyah kharaj dan juga ada dari pemasukan negara dari kepemilikan umum. Nah, masyarakat yang tidak mampu itu harus diberikan penghasilan juga ya, bagi yang orang tua sudah tidak mampu lagi bekerja, kemudian itu supaya menjaga perputaran uang di masyarakat. Nah, gitu ya. Karena kalau misalnya yang ada hanya penjual, tidak ada pembelinya, maka macet juga ya, seperti itu. Maka harus dijaga supaya kemudian orang yang tidak mampu juga tetap harus diberikan penghasilan. Nah, disitulah kemudian peran negara memberikan itu kepada masyarakatnya. Nah, gitu ininya ya, kalau kita konsep idealnya di dalam Islam gitu ya. Karena memang orang yang wafat dan utangnya belum selesai itu kan di dalam hadis disebutkan nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi. Jadi ruhnya seorang mukmin itu mu'allaqatun bidainihi. Itu masih menggantung oleh utangnya hatta yuqda anhu. Sampai itu kemudian dilunasi. Nah, gitu ya dalam nanti para ulama itu menafsirkan hadis ini kan macam-macam ya, di banyak penjelasannya itu. Intinya urusannya harus segera diselesaikan gitu ya.